Guys, sekarang kita berada di daerah Gasing. Nah, ini kiosnya ini. Kios. Kita berada di daerah Tanjung Lago. Ini masih di permukaan awal. Kita mulainya dari start sini aja. Perjalanan kita ini mengarah ke Muara Sungsang lagi. Saya coba dengan perjalanan ini, saya coba batas mana penyimpanan memori terakhir, karena ini merekamnya melewati HP. Maklum, pemain perdana, pemula, jadi macam memakai HP. Ini daerah Gasing. Daerah Gasing, Tanjung Lago. Gasing, Talang Kelapa, masih Jalur daerah Tanjung Lago. Kita menuju ke jembatan pertama atau Jeramba pertama. Kalau ada penonton-penonton yang tinggal daerah sini, ya bisa dibantu subscribe, like, komen. Ya siapa tahu kan. Pokoknya saya ini kebanyakan di jalan, jadi postingan saya dipastikan banyaknya di jalan-jalan ini. Daerah-daerah masih daerah Sumatera Selatan yang intinya pasti masih, apalagi daerah jalur ini tempat perlewatan. Siapa tahu kan kalian bisa menilai daerahnya, entah jalan, gimana keadaan jalannya. Tapi kalau daerah sini sudah pasti, kalau untuk kemacetan kayaknya jarang, atau bisa jadi dibilang tidak pernah lah, kecuali nah ini posisi di Jeramba 1 atau jembatan 1, jembatan K1. Jembatan Sidoarjo Mustaqim. Maaf ya kalau seandainya layarnya tidak terlalu jernih, karena kaca ripen kendaraan kita ini warnanya agak kehijau-hijauan. Jadi walaupun mobilnya kayak mobil tangki, ini kan mobilnya warnanya coklat, tapi di layar warnanya hijau. Kita coba posting sampai habis memori HP, entah berapa menit. Pokoknya setiap daerah kalau bisa kita posting terus ini. Kita menuju Jeramba 2. Jeramba 1 dan 2 ini agak lumayan dekat. Tapi maaf kalau seandainya nama-nama desanya tidak saya sebutkan ya. Maklumlah, karena bukan daerah saya, jadi saya kurang paham. Kalau bisa Anda yang penonton, kalau tahu kan, bisa di komen, biar penonton lain bisa tahu daerah mana kan. Atau jalur mana, jalur berapa. Kalau saya cuma tahunya daerah ini daerah jalur, atau Tanjung Sepi atau ke Sungsang. Kalau daerah sini lumayan tidak ada kemacetan. Hampir setiap lewat sini belum pernah merasa macet, kecuali awal-awal permulaan kita masuk antara Simpang Bendara dan daerah sebelum
jembatan satu, karena jalannya mungkin bisa kalian tahu sendiri lah. Nah, ini kalian lihat jalannya. Udah sama persis kayak jalan tol. Terus kayak paha. Banyak orang taunya jalur aja sebutan. Tapi kalau saya mungkin kan, kalau saya bilangnya jalur itu singkatan. Karena jalur itu panjang loh sebenarnya. Jalur itu adalah jalan lurus. Jadi dibilang jalur karena jalannya banyak kan lurus. Jadi jalur satu, jalan lurus satu. Karena untuk belok tikungan kayaknya jauh-jauh, jarang. Karena kalau orang lewat jalan Tanjung Sepi-Api ini tikungannya sedikit. Terus tikungannya pun nggak terlalu parah kayak daerah-daerah lain mungkin. Kayak pernah saya masuk daerah Sekayu, daerah Betung. Nah itu tikungan udah nikung nanjak lagi. Kalau di sini kayaknya datar jalannya, karena ya jalan di sini kan termasuk gimana lah ya. Cuman orang lama lah yang tahu awalnya gimana jalan ini dulu. Warganya juga jarang. Iya. Maaf ya kalau seandainya layarnya kadang-kadang bergelombang, karena kalau kena getaran bergelombang layarnya. Nah, ini kita mengiring mobil yang bermuatan batok kelapa-kelapa yang sisa udah dikupas atau udah diambil isinya. Ini dibilang degan atau dogan atau kelapa muda. Nah. Inilah jalan jalur namanya. Jalan jalur itu adalah jalan lurus. Jadi seandainya ada yang bilang, kenapa dibilang jalur? Ya karena jalannya lurus, makanya dibilang jalur. Karena jalannya banyakkan lurus, kayak jalan tol. Hampir sama, mirip persis, cuma lebarnya aja. Nih, enak kan jalannya? Seandainya seluruh jalan kayak gini semua, aduh, aku kira enak jalannya ini. Tapi yang nggak tahu kenapa seluruh jalan ini kebanyakan jarang ada yang bagus. Cuma kalian penonton lah yang bisa menilai kenapa jalan ini kebanyakan ada yang jelek, jalannya susah dilewati. Nah, saya nggak tahu ya kenapa. Atau memang anggarannya belum masuk, atau memang kualitas jalannya kurang bagus, kita nggak tahu. Cuma penonton yang bisa komen kenapa jalan kita hampir kebanyakan buruk. Tapi kayaknya kalau udah zaman sekarang udah lumayan. Contoh daerah-daerah yang lumayan pemimpinannya bagus, kayak contoh ya idola saya juga ini, kayak KDM. Nah, di Jawa Barat itu udah tahap pembangunan jalannya udah lumayan, udah banyak yang bagus itu. Tata ruang daerahnya juga sudah rapi, kebanyakan udah rapi, nggak semeraut lagi. Terus ya mungkin karena pemimpinnya juga lah, saya kira kayaknya bagus dibanding yang lain mungkin.
Cuma kalian sendirilah yang bisa menilai. Tapi bagi saya ya KDM ya jempolnya udah jempol 4 kalau dibilang. Kalau yang lain bagi saya mungkin jempolnya cuma 1. Tapi kalau bagi saya KDM itu Kang Deddy Mulyadi itu aduh nggak salah pilih lah, orang Jawa Barat itu. Saya yakin Jawa Barat pasti terkenal, lebih terkenal lagi sampai mendunia, dikarenakan pemimpinnya yang bagus, baik dan benar, serta mengayomi masyarakat. Jadi buat para penggemar KDM, kita sesama penggemar, kita harus mendukung. Bisa. Ya. Ya, selama ngisi ruang waktu kosong selama perjalanan kan, nggak apa-apa lah saya agak ngomel-ngomel sedikit. Ngomel-ngomel sendiri kayak orang, aduh, nggak berani aku ngomong. Cuma kalian sendirilah yang bilang. Terserah mau dibilang orang apa kan, kalau orang ngomel-ngomel sendiri itu. Orang gila. Sebenarnya ada teman saya ini 2. Tapi ya gimana, 1 fokus, 2 fokus. Sedangkan saya fokusnya gini. Ya terpaksa saya ngomong sendirilah. Ini daerahnya masih ada pohon sawit. Pokoknya masih enak lah di sini. Daerah sini kayaknya pabrik-pabrik untuk polusi udaranya kurang. Enak daerah sini. Kurasa kalau di sini kalau pagi, waduh, udaranya segar, dingin. Pagi, kalau soal siang nggak tahu ya. Kalian sendirilah yang komen. Nah, terus kalau bisa, kalau ada yang penonton daerah-daerah jalur sini kan, yang pernah tinggal di sini, gimana cuacanya kalau dingin di waktu pagi hari? Kalau saya lihat udara di sini, waduh, enak kali nih. Bebas polusi pabrik. Kalau saya sih kalau pinginnya tinggalnya ya kalau daerah sini enak ini. Untuk masa-masa kita menjalani masa tua lah. Berkebun, bertani, terus badan bisa sehat. Ya kalau soal kaya itu udah bagian kita semua lah ya. Ada juga yang kaya cuma bisa duduk-duduk di rumah. Ada juga yang kaya tapi nggak bisa makan apa-apa. Ada juga yang kaya tapi nggak bisa ada rasa ketenangan. Jadi ya kita yang ini masih sehat, masih bisa lihat kemana-mana, udah bersyukur. Kalau kata orang, aduh saya nggak ada rezeki, waduh salah itu. Selama kita hidup itu ada rezekinya. Badan sehat juga rezeki. Walaupun sakit masih dikasih hidup, itu masih rezeki. Nah, pokoknya intinya rezeki itu bukan soal bentuk-bentuk materi lah. Badan sehat, barang kuat, keluarga sehat, ya pokoknya semuanya lah. Cuma kalian sendirilah. Kalau kita pikirannya cuma mau kaya, aduh, akhirnya malas kerja. Kaya itu memang dibilang bagian, tapi ya perlu usaha. Tapi kalau memang belum bagian kita, usaha apapun, kalau belum waktunya kaya, belum bisa. Jadi intinya di dunia ini, untuk selama kita hidup, carilah ketenangan dulu lah. Karena ketenangan itu lebih bagus, baik. Karena selain dari ketenangan, kayaknya hidup ini susah kita mikirinnya gimana.
Kata orang punya duit bisa tenang. Nyatanya artis-artis itu banyak duit ataupun yang tokoh-tokoh lain kaya, kehidupannya nggak pernah tenang. Cara mencari ketenangan itu ya bermacam-macam. Belum tentu di dalam hutan kata orang ataupun di pedesaan kita tenang, belum tentu. Atau kita jalan-jalan kemana, ke luar negeri bisa tenang, belum tentu. Tapi bagi saya yang paling tenang itu istri banyak, tidurnya bareng-bareng. Nah itu baru bisa tenang tidurnya. Tapi waktunya untuk apanya yang tenang. Tapi kalau tenaganya kayaknya nggak tenang itu kalau udah istri banyak itu. Susah mikirinnya. Kalian sendirilah yang mikirnya. Tapi kalau bisa jangan dipikir lah. Iya, ini lelucon kita. Nah ini saya nggak tahu ini udah jerambah keberapa ini. Jerambah 3 udah lewat kayaknya. 5. Nah udah berapa jerambah saya nggak tahu lagi ini. Udah 5 ini. Kita menuju 6 ini. Jadi 6. Terakhir kan 7. Oh 7 terakhir. Untuk ininya batas kalau udah sudah banyak. Tuh kalian lihat sendiri jalannya. Waduh, itu mobilnya nantang maut itu. Inilah jalannya. Makanya kalau kalian ya orang luar ataupun orang dalam, kalau bagi saya kenapa daerah sini dibilang jalur? Karena ya jalannya lurus. Jalur itu singkatan. Kalau panjangnya jalan lurus, jadi dibilang jalur. Karena kalau untuk Sumatera Selatan, kemungkinan selama saya masuk daerah, jalan Tanjung Sapi Api inilah yang paling jalannya banyak lurus. Apa saya masih hidup? Api bukan? Kemek apa itu? Jangan dengar ya, kau. Habis angkat kau badan kau dengan harian. Pan. Jangan pan deh. Seandainya seluruh Sumatera Selatan jalannya segini beginilah ibaratnya, lancar, lurus, kemacetan jarang terjadi. Aduh, kurasa untuk Sumatera Selatan paling terkenal kalau ke posisi kayak gini semua. Terkenal jalannya bagus, mulus. Tapi ya selama saya masuk daerah-daerah ini, cuma daerah arah sinilah yang jalannya lumayan lurus, bagus. Tapi ada juga sedikit, cuma penonton lah nanti yang komen. Siapa tahu kan ada pimpinan kita mendengar baca komenan. Kita nggak tahu kan, penonton itu banyak.
bengkam rem gitu. Pokoknya jalannya ini saya perhatiin kiri kanan pasti ada kelapa sawit dan pohon pisang. Berarti di mana-mana sekarang ini udah kebanyakan pohon sawit. Kalau pisang dari saya kecil sampai sekarang terus tidak ada putus. Tapi ya pisangnya kita nggak tahu pisang apa kan. Yang pasti bukan pisang goreng. Karena nama-nama pisang itu saya cuma taunya pisang goreng. Walaupun dia nama pisangnya nama pisang apa, kalau udah dikasih gandum, dia kasih gandum, udah masuk wajan atau kuali, itu namanya tetap pisang goreng. Namanya tetap menyatu, tidak bisa berubah jadi nama lain. Walaupun nama pisangnya apa, jenis pisangnya apa, kalau udah dikasih gandum ataupun nggak dikasih gandum, kalau udah masuk wajan, pisang goreng. Kita udah berada di Jembatan 6. Api-api arah ke Tanjung Lago. Tanjung Lago. Inilah daerah Tanjung Laga yang sebesar Tanjung Lago sebenarnya. Nah, ini kita. Nah, ini kawasan Tanjung Lago. Nah, itu di depan kita ini jembatan 6. Nah, ini masuk Puskesmas Tanjung Lago. Nah, ini kalau di simpangnya ini ada jualan buah-buah, ada pokoknya banyak lah. Ada toko-toko yang kayak bengkel. Itu arah Palembang itu. Itu arah Palembang. Kotanya. Kali ini kita masuk ke Tanjung Api-api arah ke pelabuhan. Arah Sungsang. Ini kita ke Musi 6. Musi 6. Salah sebut. Jerambat 6. Jerambanya. Jerambanya KTM. Jerambak 6 atau Jerambak Tanjung Lago KTM. Iya, KTM ya. Ini Jerambat 6 aku. Ini hati-hati kalau turun karena ada persimpangan kiri kanan, awas. Kalau kita di sini ya, hati-hati, jangan terlalu ngebut. Kalau bisa gasnya disisain 20 aja lah. Awas mobil. Ini kopi. Kopi itu lah. Kalau es itu kurang aku. Kurang kan? Tak nafsu aku kecuali terpaksa nak katik minuman lain baru. Aku lah kalau kopi tuh cuman aku lemak aja, aku lemak lemaknya lah lemak. Itu aku galak beli Alfamart yang kemarin. Yo, kalau ingin kopi yang mantap itu. Dia bagus itu sangat dilemak itu nyeduhnya itu no. Dia langsung. Iyo. Murni tak campuran. Udah tuh kopinya juga ada kopi pilihan. Nah itu. Itu ini banyak kopi. Kopi ini sebenarnya pilihan gak lo? Cuman pilihannya ada yang pilihan tidak benar. Ada benar. Ada yang benar.
pilihan yang tidak benar tadi, oh tadi biji kopi mentah-mentah langsung dijemur di gongseng, Aku tak terus tahu belum pokoknya, Kak. kering udah digongseng. Kopi ini, kopi cap seger itu. Tak apa lah. Tim tester itu. Ay, kopi apa? Tim tester ya.